sama tempat-tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah habaib, para habaib, Habib Haji Al-Hasan dan Habib Hasan Al-Hasan, habaib yang lain, khususnya juga kepada tuan-tuan guru, para alim ulama. Di sini ada guru kita, sesepuh kita, mudah-mudahan beliau diberikan kepanjangan umur wal afiyah, juga kepada guru-guru yang lain, alim ulama yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Mengenai manaqib yang kita kenal dengan Gus Kumpul, ya sekelumit manaqib itu secara hidup beliau. Mungkin biasanya manaqib itu kalau kol-kol ya harus dibaca. Nah, ini Habib dulu manaqib kata kita apa gitu. Bukunya mungkin insya Allah dari hati kita masing-masing dan di kepala kita masing-masing. Yang penting barokah kita aja kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali kita kenal bersama beliau Guru Zaini bin Abdul Ghani yang populer dengan Gus Kumpul. Tidak lebih dari 15 menit ya. 15 menit tuh, tolong diingatkan. Beliau ini seorang yang alim ulama, ahli ibadah, ahli bersedekah, orang alim dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum sampai di antara manaqib beliau. Itu waktu masih kecil, beliau itu jualan kue dulu, jual kue yang ditanam di kepala, zuhud, sekarang di Jawa itu zuhud. Jual kue dari kampung, jualan kue. Nanti kuenya ini kalau ada orang mau beli disuruh baca kasida dulu. Nanti kalau sudah selesai baru dibeli. Kalau kan suaranya bagus, begitu. Jadi mulai dari kecil sudah ada tanda-tanda memang ya ahli khair, orang yang mempunyai banyak kebaikan. Biasanya orang yang ketemu beliau ini, biasanya, dan insya Allah mungkin yang pernah ketemu, biasanya itu membawa perubahan. Yang tidak baik jadi baik, gitu. Yang biasanya sholatnya kurang lancar atau angin-anginan, itu menjadi lancar. Ya. Pernah terjadi orang Balikpapan sini, saya tidak menyebutkan namanya, ini almarhum. Dulu datang kepada beliau. Saya tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan sukunya atau tempatnya, pokoknya dari Balikpapan. Ini antara barokah. Datang ke tempat beliau, itu ini waktu dulu begini ya, senyum-senyum gitu. Beliau ini bilang, kasihannya lah orang yang yang nggak sholat, yang jarang-jarang sholat. Beliau nggak bilang begitu. Oh, yang tak sholat kan ada, kasihanlah orang yang ada sholat, yang sholatnya jarang, banyak jarangnya gitu nah. Ya, barang kambingan, pokoknya kalau 5 waktu itu paling yang dikerjakan maghrib isya gitu nah ceritanya ini. Pokoknya itu. Yang diucapkan ini, orangnya ini setelah pulang dari situ, itu kasihan orang yang sholat yang jarang-jarang. Itu sudah bukan orang lain, saya itu katanya orang ini. Jadi setelah dia ngomongin begitu puluhan tahun, 2 tahun, 10 tahun lebih, sampai 20 tahun, sholat terus orang ini, tidak pernah ketinggalan. Kerja waktunya, pokoknya alhamdulillah rajin. Nah ini artinya ada barokah, membawa keberkahan. Mudah-mudahan kita juga memberikan keberkahan. Kalau kita sama dengan beliau, amin ya rabbal alamin.
istilah wali min auliya illa subhanahu wa ta'ala. Berapa menit sudah? Kurang 10 menit. Ini diantaranya. Kemudian beliau ini, mohon maaf, saya ini tahun 89 ketemu beliau di Bujang dulu. Kemudian balik lagi tahun 90, 89 akhir 90, singkat cerita, ditanya, Yahya Tubayyin Jamin, kamu guring di mana, tidur di mana? Saya bilang tidur di Banjarmasin, rumahnya si A. Ya. Fadhal ini katanya. Oh iya, kan. Silakan nginep di sini. Ya. Insyaallah datang situ. Yang nginep di situ juga. Ya, kumpul sama orang wali kan nyaman juga. Biar tidak punya uang, dan pokoknya makanan aja. Rokok dikasih. Kalau ngasih bukan sebungkus, itu slop. Tahun dulu itu rokoknya bentul orangnya dulu ya. Bentul dulu ada rokok bentul yang warnanya kayak ini. Itu rokoknya dulu. Tahun 89-90. Kalau ngasih satu slot, nanti 2 hari datang lagi satu slot. Jadi seminggu setumpuk gitu kan. 2 hari sekali satu slot. Kebanyakan. Ya alhamdulillah. Itu malaki. Kemudian singkat cerita, namanya orang di situ ya alhamdulillah dikasih makan, dikasih minum, sudah alhamdulillah. Suatu saat di malam hari, ya mungkin sekitar di atas jam 12 malam pokoknya, ada orang nangis, nangis, ya kayak orang nangis, ya ada kita berdoa gitu loh kan, nangis bersedih-sedih gitu. Pintu kamar tak satu itu pada depan. Saya nama Guru Marzuki, iparnya Guru Bangil. Yang pernah tahu Guru Bangil itu iparnya Guru Bangil, namanya Guru Marzuki. Sejaman dengan Guru Budari yang makhluk kampung Melayu yang meninggal juga sudah. Itu terbuka begini, kok ada orang nangis? Saya intip aja. Pokoknya pintu yang ditutup, nggak satu tutup dan mati. Sekalinya beliau itu berdiri sambil nangis-nangis. Saya minta maaf sama beliau. Ya dulu, saya panggil Ustaz, tidak pernah panggil guru. Ustaz. Pernah diprotes juga, jangan panggil Ustaz, panggil guru. Oh, guru itu rendah. Tinggal Ustaz masih. Karena di kalangan habaib sendiri yang mendapat titel gelar Ustaz itu hanya satu. Ustazul Allah Syekh Bakri Muqaddam. Ini paling top di atas ini. Ini bukan muncul, memang muncul. Bujur jual, bukan bujur jual, memang muncul. Ustaz Afwan Al-Bariha sama itu. Wah, sama itu. Ya. Ya, antum sholat. Ya, betul. Begini tanya. Gus. Lalu beranak. Jangan kasih tahu sama siapapun. Ya, karena kita boleh kasih tahu. Saya hafal Quran, ya. Anak hafizul Quran. Saya menjaga hafalan sambil ibadah, menangis. Ya, tidak saya kasih tahu sama orang. Setelah wafat, kita syariat lainnya juga boleh kasih tahu. Kewalian orang itu kalau sampai masih orang sudah wafat sampai ceritakan tidak apa-apa. Supaya orang begitu kan gitu. Siapa tahu kita nanti malam-malam sholat sambil nangis, memohon kepada Allah dan lain sebagainya. Anak istri, teman, tetangga, mudah-mudahan kan gitu. Kabul aja dan gitu. Itu di antaranya banyak. Jadi pantas jadi orang wali kan gitu. Ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, ilmunya banyak, suaranya bagus. Zaman sekarang ini baru sadar 5 bulan mengaku wali. Kadang-kadang ada tukang promosinya lagi. Nah ini ya mungkin ada lagi kalau sidik, kalau beli lah. Kalau begitu sih, saya tidak heran kepada yang wali, kepada yang percaya saya heran. Ini ceritanya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan walaupun paling sedikit, mudah-mudahan insya Allah kita hikmah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang 4 menit. Alhamdulillah. Itu diantaranya kalau kita ini mendekat sama orang baik akan mendapatkan kebaikan. Mendekat kepada orang yang banyak barokahnya, kita akan mendapatkan barokah. Mendekat kepada orang alim, kepada guru Fadli, Habib Hasan, Habib Hadi dan guru-guru yang lain, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu beliau. Biasanya ya bukan di sini, tempat lain. Anak muda-muda itu merasa sudah punya ilmu, namanya sudah hatam kitab Fathul Qorib nih, kalau orang Eko nih Fathul Qorib, wah sudah hatam mengerti, wah itu saya. Sementara mamanya Habib Yahya atau Habib Fadli ngajar Fathul Qorib, nah saya sudah hatam perkataan, tidak perlu ngaji lagi, dan bisa begitu. Mungkin saat kita belajar mendapatkan ilmunya, kemudian Habib-habib yang lain, guru-guru yang lain menerangkan kitab itu juga, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokah, ijabah di saat beliau-beliau yang baca. Nah ini yang bermasalah nanti. Nah, jadi kan ada namanya yang alhamdulillah. Ada beliau-beliau membacakan ayat, membacakan hadis, membacakan kitab. Yang kita sudah sering mendengar, yang kita dengarkan juga baik-baik. Karena apa? Insya Allah tidak mungkin kitab yang dibaca oleh beliau itu tidak ada sirnya, tidak ada barokahnya, tidak mungkin. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Kita di Kalimantan Timur ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau sudah almarhumah, mudah-mudahan diberikan, barangkali masih ada sedikit dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak ada dosa, mudah-mudahan ditambah kemuliaan. Amin ya rabbal. Bapak ibu kita yang masih ada di alam dunia, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya Allah. Yang sudah almarhumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemuliaan. Amin ya rabbal. Kemudian dengan barokah beliau-beliau ini kita berharap, Pak, setinggi mungkin harapan kita ini, mudah-mudahan generasi kita ini, mudah-mudahan putra putri kita ini nantinya beliau anak-anak kita yang sudah kecil-kecil sekarang itu, beliau di masa depannya mereka ini, saya berharap dan saya mendoakan mudah-mudahan anak kita ini lebih baik dari kita. Lebih baik ilmunya, lebih baik ibadahnya, lebih baik ekonominya, rezekinya lebih banyak, semuanya itu. Kira-kira insya Allah itu akan begitu, tak keberatan ya. Mudah-mudahan rezekinya lebih banyak. Amin. Mudah-mudahan istrinya lebih banyak. Amin. Ya itu kan sekedar intermezzo saja. Tapi kalau beneran juga nggak apa-apa. Pas 15 menit lebih, 1 menit. Ya, alhamdulillah lah, hadiah. Akhirnya saya sampaikan usikum manafsya bitaqwallah. Faqad faza muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami sampaikan ribuan banyak terima kasih. Hadirin rahimahullah, di rangkaian acara yang selanjutnya Mau'izatul Hasanah kedua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Habib Hasan Al-Habsyi. Kepada yang terhormat Habib kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهاد
إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para habaib, wabil khusus guru kita bersama Habib Yahya Al-Mukhbar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan dan kekuatan di dalam berdakwah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita lah Hadir Haddad, para habaib yang lain, dan para masyayikh, para asatidah, para guru-guru, tidak lupa sesepuh kita, orang tua kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Fadli. Mudah-mudahan Allah juga memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan di dalam membina dan mencetak daripada santri-santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak pula lupa pula guru Zaini dan para guru-guru yang lain, para asatidah dan para hadirin hadirat. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat-Nya, dengan pandangan ampunannya, sehingga tidak keluar kita daripada masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dua nikmat yang besar, dua nikmat yang agung, dua nikmat yang kita hidup membawa dua nikmat tersebut, dan kita pun berharap meninggal membawa kedua nikmat itu, sehingga kita meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dan selalu menambahkan keimanan kepada kita dan meninggal dalam keadaan iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita mendengar daripada manaqib aulia yang dikatakan inda dzikrus salihin tanazzalur rahmat. Ketika kita mengingat, mengenang dan menyebut orang-orang saleh, para wali min auliyaillah, Allah akan turunkan rahmat. Maka tidak diragukan tempat inilah tempat di mana Allah curahkan rahmatnya. Barokah kita mengadakan haul, barokah kita membaca manaqib, barokah daripada kita mengenang daripada wali min auliyaillah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wuqufuka baina yaday waliyillah afdal min an ta'budallah walau tatagatta irban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya kamu dengan seorang wali itu lebih afdal daripada kamu ibadah walaupun sampai terpotong-potong tubuh. Kira-kira ada enggak orang ibadah itu sampai hancur badan? Ada? Kita ibadah tidak sampai separah daripada keadaan tersebut. Yang mana Nabi mengatakan kalau kita dekat dengan salah seorang wali min auliyaillah, maka akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan daripada nadrah, yang mana pahala tersebut lebih besar daripada kita ibadah sampai hancur badan kita. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hayyan kana aw mayitan ya Rasulullah. Tanya sahabat tersebut, ya Rasulullah, apakah sama wali yang masih hidup dengan wali yang sudah meninggal? Maka Nabi SAW jawab, hayyan kana aw mayitan. Sama saja, kata Nabi Muhammad. Baik wali yang masih hidup ataupun wali yang sudah meninggal, dekat dengan mereka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau walinya masih hidup, kita bisa datang ke rumahnya, betul? Kita bisa singgah ke rumahnya, sholat ke rumahnya, ngambil barokahnya, minta air doanya. Itu kali walinya masih hidup. Tapi kalau walinya sudah meninggal, bagaimana kita dekat dengan mereka? Kedekatan apa yang harus kita jalin
sehingga kita mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar hadis inilah kita berkumpul pada malam hari ini. Inilah salah satu bentuk kedekatan yang mau kita jalin dengan para wali min auliyaillah, dengan membaca manaqib mereka, dengan membaca haul mereka, mengadakan daripada hauliyah para wali min auliyaillah. Kita baca manaqib seakan orang yang kita bacakan manaqibnya itu hadir datang di hadapan kita. Kita mendengar dari Habib Yahya menceritakan daripada guru sepupu. Kita membayangkan seakan dia hadir di hadapan kita. Begitulah barokah yang Allah berikan kepada kita, rahmatnya ketika kita membaca, mengingat daripada wali min auliyaillah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling penting dan yang paling utama dari itu semua, kita mengadakan haul, kita membaca manaqib wali, siapapun wali dan manaqib yang kita baca. Yang paling penting dari itu semua tadi sudah dikatakan Habib Yahya, kita harus bisa mencontoh daripada ibadah mereka. Kita beradab dengan adab mereka. Bagaimana kita mengambil daripada ilmu mereka. Itu poin utama kita mengadakan haul. Bisa mencontoh bagaimana mujahadah mereka di dalam menapaki jalan sampai mereka mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya para wali itu kan bukan tiba-tiba mereka langsung jadi wali, tidak. Tetapi memiliki langkah awal. Dengan langkah itulah mereka mendapatkan maqam. Kita mandang wali jangan langsung lihat dari atas ketika sudah jadi. Kita nggak bakal sampai ke sana. Tetapi kita lihat bagaimana mereka menapaki langkah-langkah tersebut, mujahadah mereka, sehingga kita bisa mengikut daripada mereka. Ibadahnya, ilmunya, adabnya luar biasa. Tadi Habib Yahya sudah ceritakan kepada kita bagaimana adab, ya, bagaimana kedermawanan, bagaimana ibadah. Begitulah para wali pasti terkumpul hal-hal tersebut. Kenapa? Karena mereka sangat mencontoh daripada Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidaklah akan diangkat maqam, tidak akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka benar-benar berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kita ini diwajibkan ibadah. Diwajibkan beberapa kewajiban yang kita jalankan. Apakah cukup dengan kewajiban itu saja? Ternyata tidak. Di mana hadis qudsi Allah menyatakan seorang hamba senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan daripada sunnah, mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah mengamalkan sunnah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, hatta uhibbah, aku akan cinta kepada hamba tersebut. Aku akan cinta. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Di mana ketika seseorang hamba sudah dicintai oleh Allah, nada jalla jalal malaikat Jibril. Allah akan memanggil daripada malaikat Jibril alaihissalam. Allah katakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, iya, inni uhibbu fulan fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta sama fulan ini, kamu harus cinta sama dia. Allah berikan pengumuman pertama kepada malaikat Jibril. Fanada Jibril ahlas sama, dan malaikat Jibril pun akan mengumumkan kepada semua dan seluruh penduduk langit. Dia akan umumkan, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Wahai para penduduk langit, Allah cinta kepada fulan bin fulan, kalian pun wajib cinta kepada mereka. Dan para penduduk langit akan mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi. Mereka akan mengatakan, ya ahlal ard, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Wahai para penduduk langit, Allah cinta kepada fulan bin fulan, maka kalian pun wajib cinta kepada mereka. Fayudha'lahul qabul fil ard, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian orang tersebut yang sudah dicintai oleh Allah, dicintai semua malaikat,
dan dicintai semua penduduk bumi. Yudhu lahul qabul, dakwahnya di mana-mana akan diterima. Makanya nggak usah heran kalau Gurus Kumpul, Guru Wijaya paling dikenal di Kalimantan khusus dan di luar-luar, baik daripada pulau-pulau yang lain, di kota-kota lain, bahkan di mancanegara. Iya. Kenapa? Yudhu lahul qabul, semua orang akan menerima daripada dakwahnya, akan tersebar dengan sendirinya. Di mana-mana orang akan mengenalnya. Makanya para wali tadi Habib Ibu sudah mengatakan, para wali itu semakin dia mempopulerkan diri, semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali mereka la yuhibbus syuhra, tidak mencari popularitas. Justru mereka menutup diri. Dan pada saat itulah mereka akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang justru mencari popularitas, menampakkan diri, bahkan mengatakan dirinya wali, nah itu yang bahaya biasanya. Wali tidak pernah mengakui dirinya wali, tetapi justru mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita kenal luar biasa daripada kedermawanannya, daripada ilmunya, bahkan Gurus Kumpul ini menjadi ikon daripada para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang perlu kita contoh. Kadang-kadang orang sekarang ngaku cinta sama Gurus Kumpul tapi nggak contoh, berarti cintanya bohong. Kita ngaku cinta kepada Gurus Kumpul tapi tidak ngikut bagaimana thariqahnya beliau, berarti cinta bohong. Kita ngaku cinta kepada Gurus Kumpul tapi tidak mengikuti ilmunya, amalnya, adabnya, bohong. Kita lihat bagaimana mahabbah yang luar biasa, terkhusus kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Terkenal Gurus Kumpul, kisah-kisah yang populer. Iya, beliau itu cintanya luar biasa kepada keluarga Nabi, bahkan tidak pernah membedakan daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya pun sering dengar cerita bahwa beliau itu kalau ada Habib datang ke majelisnya tidak peduli mau Habibnya pakai gamis kah, pakai celana kah, apapun pakaiannya disuruh ke depan Habib. Saking apa? Menghormati daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang kan enggak, maaf kata, kadang-kadang kita masih membedakan dengan pakaian. Oh, Habibnya pakai gamis, jubah luar biasa dihormati. Ketika Habibnya pakai celana biasa-biasa aja katanya. Kita masih memandang pakaian mereka. Kita masih memandang daripada ilmu mereka. Padahal tidak begitu kita dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, ahibbullah lima yarzuqu bihi min ni'amihi, cintailah Allah karena Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillahi, dan cintailah aku kata Nabi karena kecintaan kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kepada di mana kita memandang, cara kita memandang daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, itu yang diamalkan oleh Gurus Kumpul. Memandang daripada keluarga Nabi bahwa dalam diri mereka ada Bud'atul Mustafa, ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Tanpa memandang daripada ilmunya, tanpa memandang daripada pakaiannya, sehingga akan hormatnya luar biasa kepada keluarga Nabi. Nah, kita sekarang apalagi akhir zaman, semakin nampak orang-orang yang terkadang memusuhi daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Man abghadana ahla bait fahuwa munafiq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci kepada keluarga Nabi maka dia adalah orang munafik. Wal iyad billah. Banyak daripada kisah-kisah yang populer, kisah-kisah yang masyhur daripada orang-orang yang cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti namanya harum akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti namanya akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh Gurus Kumpul. Kepopuleran yang beliau dapat salah satunya dengan beliau mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadis Tsaqalain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan sesat setelahku.
kalian tidak akan sesat, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat dikatakan kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Dalam riwayat lain dikatakan kitabullah wa itrati ahla baiti, Al-Quran dan keluargaku. Mana daripada dua hadis ini yang sahih, yang sering kita dengar? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, Al-Quran dan sunnahku. Jarang kita mendengar, entah itu para pendakwah, entah itu guru-guru, ya, entah itu para mubalik membawa daripada hadis ini, kecuali orang-orang tertentu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada dua riwayat ini. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ulama mengatakan riwayat yang menyebutkan kitabullah wa sunnati diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Sedangkan riwayat kitabullah wa itrati ahla baiti diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kalau kita belajar ilmu hadis, ya kitabnya Imam Muslim itu lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lain. Sehingga hadis ini kesahihannya lebih sahih daripada hadis kitabullah wa sunnah. Tapi di mana-mana yang digaungkan kitabullah wa sunnah, kitabullah wa sunnah, seakan ada bubut, seakan ada hikit, ada ini dan yang lain sebagainya. Padahal itu yang lebih sahih. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti," sampai 3 kali Nabi menyebut. Hati-hatilah kalian dengan keluargaku, kata Nabi. Berhati-hatilah kalian, aku ingatkan segala hal yang terkait dengan keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang berbuat baik dengan keluarga Nabi Muhammad tanpa memandang daripada siapapun itu, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shana'a ma'rufan li ahli baiti wa lam yujazihi kafa'tuhu yaumil qiyamah." Orang yang berbuat baik dengan keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keluargaku itu belum sempat membalas di dunia, maka aku yang akan membalasnya pada hari kiamat. Lihat bagaimana Nabi perhatian kepada umatnya untuk membalas, perhatian kepada keluarganya untuk membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu kisah di mana salah seorang daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah zaman dulu. Ini beliau atau salah satu daripada habaib, orang yang tidak punya, disebutkan dalam kitab Rasyafatus Shod kisah tersebut. Karena dia orang yang tidak punya, orang miskin lah, mau makan susah. Tapi beda habaib dulu luar biasa. Mereka sangat menjaga harga diri, nggak mau minta. Kalau sekarang luar biasa, banyak sudah, apalagi yang ngaku Habib, kadang-kadang ya mengatasnamakan Habib, minta sana sini, semua orang itu sana sini. Sehingga ini salah seorang habaib tadi, karena sudah saking laparnya, banyak tanggungan, keluarganya banyak, tidak punya kerjaan. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke satu pengusaha orang kaya yang punya toko, yang jual makanan, jual sembako lah. Dia datang kepada orang kaya pengusaha tadi. Dia katakan, "Wahai pemilik toko, ya, aku datang pengen ngutang." Lihat bagaimana, nggak mau dia minta. "Aku datang pengen mau ngutang, tapi aku belum punya duit. Ya, aku belum punya duit. Kalau kamu mau, aku tulis satu jaminan yang mana pasti akan aku bayar." Kata Habib tadi mengatakan kepada pengusaha, ya, dia tulis dalam satu kertas, ya, dalam satu kertas itu dia mengatakan, "Uktub ala jaddi ya, uktub ala jaddi Muhammad." Dia tulis satu kertas tersebut, ini hutang atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai kertas, ya, diberikan sebagai bayaran dari apa yang dia ambil dengan kertas yang sudah dia tulis, hutang atas nama Nabi Muhammad. Kira-kira kita jualan begitu ada Habib model gitu bisa nggak? Bangkrut gitu ya.
Tapi orang ini luar biasa, dia mahabbah cintanya sama habaib. Sehingga setiap hari itu daripada saat tadi Habib tadi dia ngambil beras, ngambil ini, dan setiap hari dia tulis untuk ala Jaddi Muhammad, hutang atas nama kakekku Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan sama pengusaha yang punya toko, dia kumpulkan kertasnya satu sampai numpuk, tidak bayar. Sampai numpuk tidak bayar, tidak bayar. Jadi kisah untuk kita ambil pelajaran ya. Kalau dicontoh berat kayaknya. Numpuk sudah kertas tadi, akhirnya istrinya datang, si pemilik toko. Biasa perempuannya. Perempuan itu paling merusak daripada kebaikan. Kadang-kadang suami itu mau berbuat baik, terhalang kebaikan dengan perempuan. Si perempuan atau si istrinya ngomong, wahai suamiku, kamu lama-lama numpuk lihat kertas tadi sama Habib tadi. Kamu kayaknya dibohongin gitu. Kayaknya kamu dibohongin. Namanya suami itu ya kadang-kadang luar biasa. Awalnya niat baik, tapi kadang-kadang istri itu hari-hari ngomong di kupingnya, betul juga kayaknya istri itu katanya. Ngikut akhirnya. Nah, itulah bahayanya ya. Ngikut. Betul juga kayaknya istri gue. Kayaknya saya dibohongin katanya. Yang tadinya yakin luar biasa, akhirnya berubah hatinya. Ketika di malam hari dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi SAW ya dalam mimpi tersebut membawa satu karung emas. Nabi mencari daripada umatnya. Nabi mengatakan, adakah yang namanya fulan bin fulan? Saya ya Rasulullah. Kenapa engkau memanggilku? Kenapa aku memanggilmu, kata Rasulullah? Ini aku membawa bayaran atas hutang daripada cucuku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terima. Ya, dibayar langsung dalam mimpi oleh Nabi Muhammad SAW. Dia terima sekarung emas. Ketika terbangun, betul sekarung emas itu masih nyata ada di samping Rasulullah. Akhirnya dia baru sadar, oh ternyata istrinya ini yang jelek mulutnya. Dia merusak daripada keyakinannya kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semakin dia cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Apapun yang diminta diberikan. Tadi saya bilang, ini kisah cuma buat ya, buat pelajaran. Kalau kita contoh, saya rasa nggak bakal bisa ya. Sebesar apapun kita punya toko, ada Habib minta berat, itu yang justru kadang-kadang merubah daripada mahabbah kita kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah cinta itu magam kewalian. Jadi nggak heran kalau terus kumpul mendapatkan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mahabbahnya luar biasa kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun dapat mengikuti daripada ibadah beliau, amal beliau, adab beliau, mahabbahnya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah pun berikan kita hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan magam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami sampaikan ribuan terima kasih. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kini sampai pada saat rangkaian terakhir, yaitu doa penutup. Dalam hal ini kami mohon berkah doanya Al-Mukarram Royai Muhammad Fadli. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah ya karim ya rahman. نسألك يا الله باسمك أن تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفرنا بالعلم وزينة الحلم والحلم بالتقوى وجملنا بالعافية حتى لا نلتقى إلا بالحق لا نحكم إلا بالله. اللهم ارزقنا من النبي الله. اللهم ارزقنا يا الله بسعة العافية وعند من البلاء والأمراض من جل واحفظ يا الله من كيد الشيطان ومن وجه اللهم استغفر
وخلص إيمانا غير قلوبنا اللهم صل بالسلامة يا سلام يا سلام اكتب السلامة العدد علينا وعلى عبيدك الحجاج والرزاق والأنصار ونقيم فيها من رحمك من اللهم صل وسلم سلم دنيانا سلم آخرتنا جميع المسلمين والمسلمات اللهم يا الله يا كريم يا رحمن اجعلنا يا الله أولادنا من عذاب الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام